Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel itu yang berjudul The History of Yi Chen, di mana part sebelumnya adalah part ke-92 dan ini kita akan lanjutkan di part ke-93. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini jangan lupa di like. Jika berkenan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-93. Sayangnya, kejahatan itu dilakukan oleh tangannya sehingga anak berbakti ini berubah menjadi monster yang diasingkan. Dalam 2 hari, kematian pimpinan Kobayashi Jepang, Kobayashi Masao telah menjadi pusat perhatian di Jepang. Setelah putra kedua Kobayashi Masao, Kobayashi Ichiro menyebarkan propaganda, Kobayashi Ichiro pun menjadi pembunuh yang meracuni ayah kandungnya sekaligus kriminal yang menyerang Kobayashi Pharmaceutical. Seluruh Jepang sedang memaki Kobayashi Ichiro sebagai monster paling tidak berbakti di Jepang. Orang Jepang memberinya julukan sebagai aib Jepang. Bersama dengan itu Kobayashi Jiro juga meningkatkan hadiah penangkapan dan pembunuhan Kobayashi Ichiro dari 1 miliar yen menjadi 3 miliar yen. Saat ini dia ingin segera mengambil posisi sebagai pemimpinan Kobayashi Pharmaceutical. Jadi dia harus membuat kakaknya meninggal secepat mungkin dan membuatnya tidak pernah kembali ke Jepang sebelum meninggal. Kobayashi Jiro juga tahu betul bahwa kakaknya tidak pernah berpikir untuk membunuh ayahnya. Jika tidak, dia yang sedang berada di Cina tidak mungkin membunuh ayahnya dari jarak jauh. Dengan begini, meskipun ayahnya meninggal, Kobayashi Ichiro tidak dapat segera mengambil alih. Bukankah itu sia-sia untuknya? Jadi menurut tebakannya, Kobayashi Ichiro sekarang difitnah dengan begitu parah. Bagaimanapun Kobayashi Pharmaceutical memberi Yi Chen 10 miliar yuan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pelaku sesungguhnya di balik kejadian ini sebenarnya adalah Yi Chen. Tetapi tidak ada cara lain selain memfitnah sang kakak. Jika dia tidak difitnah, dia adalah putra sulung yang jelas akan meneruskan posisi ayahnya. Dia bisa apa? Jika putra keduanya ingin menyerang balik, dia harus menekan si putra sulung itu. Karena itulah dia tidak sabar kakaknya mati di kota Jinling. Karena jika Kobayashi Ichiro tidak mengatakan apapun, maka posisinya akan sangat stabil. Dari sikapnya yang meningkatkan hadiah terus-menerus terlihat bahwa sekarang orang ini sangat ingin membunuh Kobayashi Ichiro. Karena itu Yi Chen mengirim pesan kepada Tuan Hongwu untuk memintanya menghubungi Kobayashi Jiro. Dia membuka harga 1 miliar yuan. Jika Kobayashi Jiro mau mengeluarkan 1 miliar yuan, Yi Chen akan membawa Kobayashi Ichiro padanya. Jika dia tidak bisa memberikan 1 miliar yuan, dia akan membantu Kobayashi Ichiro kembali ke Tokyo dan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi, kemudian bersaing secara terbuka dengan Kobayashi Jiro untuk memperebutkan posisi sebagai penerus Kobayashi Pharmaceutical. Yang dipikirkan Yi Chen sederhana, jika Kobayashi Jiro ingin menduduki posisi pimpinan dengan stabil, dia harus bekerja sama dengan Yi Chen. Jika tidak, dia akan membuat Kobayashi Jiro mengacaukan segalanya. Ketika tiba saatnya, jika mereka berdua membagi Kobayashi Pharmaceutical dengan sama rata, kerugian Kobayashi Jiro akan lebih dari 1 miliar yuan. Hongwu tidak berbasa-basi lagi. Dia langsung menghubungi Kobayashi Jiro dan mengatakan permintaan Yi Chen dengan apa adanya. Mendengarnya, Kobayashi Jiro menggila.
1 miliar yuan. Kobayashi Pharmaceutical sudah memberi Yichen 10 miliar yuan untuk resep racun itu. Mengenai 10 miliar yuan yang itu awalnya Kobayashi Pharmaceutical lah yang berinisiatif memberikan pada Yichen itu karena ayahnya tertipu. Dipikir-pikir hal ini benar-benar mengesalkan. Ayahnya sudah mengeluarkan 10 miliar untuk membeli sebutir pil racun dan membuat dirinya keracunan sendiri dan nyawanya ikut terenggut. Jika transaksi ini tersebar, mungkin ini akan menjadi kasus fitnah pertama dalam ribuan tahun ini. Kobayashi Jiro merasa bila Yichen masih memiliki hati manusia, seharusnya dia langsung membunuh sang kakak sebagai balas budi. Siapa sangka sekalinya dia buka mulut, dia meminta 1 miliar yuan lagi. Memangnya dia bank? Kobayashi Jiro sangat membenci Yichen, namun dia sama sekali tidak berani menyinggung Yichen. Karena itu dia hanya bisa tawar-menawar dengan Tuan Hongwu. Nada bicara terdengar sangat tulus. Tuan Hong, dapatkah Anda sampaikan kepada Tuan Yi rekening Kobayashi hanya ada 2 hingga 3 miliar yuan. Banyak jaringan penjualan belum melakukan pembayaran kepada kami. Kami masih berhutang beberapa miliar yuan pinjaman bank. Saat ini tekanan pada diri kami besar. Tuan Hongwu berkata, Tuan Yi selalu bersikap tegas, jadi jangan berpikir bahwa kamu bisa tawar-menawar dengan Tuan Yi. Kobayashi Jiro memohon, Tuan Hong, aku benar-benar mengalami kesulitan sekarang. Jika memang tidak bisa, Anda dapat meminta Tuan Yi untuk memberiku kelonggaran selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, aku pasti akan mengembalikan uang itu. Tapi selama 2 bulan ini, jangan biarkan kakakku muncul. Bahkan jangan biarkan dia kembali ke Jepang. 2 bulan. Tuan Hongwu berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar, aku akan tanyakan kepada Tuan Yi. Setelah selesai berbicara demikian, dia segera mengirim pesan WeChat kepada Yichen, memberitahunya permintaan kelonggaran pada pembayaran hutang Kobayashi Jiro diperpanjang 2 bulan. Yichen sedang membereskan meja makan. Melihat pesan WeChat itu, dia tidak merasa ragu-ragu menjawab. Katakan padanya, jika tawar-menawar denganku lagi, maka aku akan berbicara dengan kakakmu. Kemudian aku akan mengirim kakakmu kembali ke Jepang untuk membuat warisan itu. Bahkan jika aku meminta 5 miliar yuan kepada kakakmu, dia pasti akan memberikannya. Kobayashi Jiro masih bersembunyi di kandang anjing Tuan Hongwu. Dia tahu bahwa ada banyak orang di luar sana ingin membunuhnya, jadi dia harus bersikap waspada sepanjang hari. Menurutnya suatu hari dia mungkin akan mati. Jadi jika Yichen memberinya kesempatan untuk kembali ke Jepang untuk mendapatkan kembali warisannya itu, maka dia akan memberi Yichen 80% dari warisan yang dia rebut itu. Hal itu tidak perlu diragukan. Tuan Hongwu menerima pesan dari Yichen. Dia segera berkata kepada Kobayashi Jiro, Kobayashi Jiro, kamu sekarang sedang tawar-menawar dengan Tuan Yi demi 1 miliar yuan. Tetapi pernahkah kamu memikirkan jika Tuan Yi dan kakakmu Kobayashi Ichiro berbicara dengan baik-baik, kemudian dia kembali ke Jepang untuk mengambil warisan keluargamu? Kobayashi Ichiro mungkin berjanji untuk membayar Tuan 2 miliar atau 3 miliar. Pada saat itu kamu tidak hanya kehilangan 1 miliar. Sejauh yang aku tahu, Kobayashi Pharmaceutical itu juga sebuah perusahaan dengan nilai puluhan miliar yuan. Ketika Kobayashi Jiro mendengar hal ini, dia menggetarkan giginya dan berkata tanpa ragu, Tuan Hong, tolong beritahu Tuan Yi, aku setuju dengan persyaratannya ini. Aku akan pergi mencari uang sekarang. Nyatanya, meski tidak banyak uang di rekening perusahaan Kobayashi, tapi masih banyak simpanan di rekening pribadi ayahnya, Kobayashi Jiro Kobayashi Masao. Uang ini seharusnya menjadi warisan dari ayahnya untuk kedua saudara itu berbagi bersama. Tetapi selama kekayaan Kobayashi Ichiro meninggal, Kobayashi Pharmaceutical serta semua simpanan uang tunai, barang antik, dan properti yang ditinggalkan oleh ayahnya akan menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda lagi. Setelah hanya 10 menit, dia mentransfer uang ke rekening Yichen.
Pada saat yang sama, dia menelpon Tuan Hongwu dan berkata, "Tuan Hong, uang itu telah ditransfer ke rekening Tuan Yi. Tolong suruh Tuan Yi memeriksanya." "Omong kosong, tolong kirim kakakmu ke jalan secepat mungkin. Setelah menerima uang itu, aku harap dia cepat mati." Tuan Hongwu menjawabnya dengan yakin. Tuan Yi selalu memegang kata-katanya. "Jangan khawatir, selama kamu memberikan uangnya, kakakmu akan benar-benar dibereskan dan dia akan menguap dari dunia ini." Setelah menutup telepon, Tuan Hongwu segera mengirimkan pesan WeChat kepada Yi Chen dan bertanya, "Tuan Yi, apakah Anda sudah menerima uang dari Kobayashi Jiro?" Yi Chen menjawab, "Aku sudah menerimanya." Tuan Hongwu buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apa aku perlu menyingkirkan Kobayashi Ichiro sekarang?" Lalu merekam satu video lagi untuk diperlihatkan kepada Kobayashi Jiro. Ichen menjawab, "Kamu sembunyikan Kobayashi Ichiro dengan baik, lalu cari seseorang yang bisa mengedit video untuk membuat video kepala Kobayashi Ichiro palsu yang meledak untuk diperlihatkan kepada Kobayashi Ichiro. Pastikan dia percaya kalau kakaknya telah mati." Tuan Hong bertanya dengan terkejut, "Mas Ri, Anda mau membiarkan Kobayashi Ichiro tetap hidup?" Kata Yi Chen, "Tepat, membiarkan Kobayashi Ichiro hidup akan membawa manfaat besar kelak. Mungkin saja nanti dia bias membawa Kobayashi Pharmaceutical ke tangan kita. Membunuhnya hanya demi 1 miliar itu terlalu merendahkan Kobayashi Jiro." Selanjutnya, Yi Chen berkata, "Selain itu, di dalam masalah ini kamu jangan memikirkan moralitas dan keadilan. Bagaimanapun kita dengan orang Jepang tidak ada moralitas yang perlu dipikirkan. Sebaliknya, makin keji, jebakan kita makin bagus." "Saya mengerti," jawab Tuan Hongwu cepat-cepat. "Anda tenang saja, saya akan mengirim beberapa orang untuk menjaga Kobayashi Ichiro baik-baik." Sementara itu, di rumah keluarga Song, seluruh anggota keluarga Song sedang makan bersama di ruang makan sambil mendiskusikan Kobayashi Pharmaceutical. Setelah mendengar berita tentang Kobayashi Pharmaceutical, Tuan Besar Song, Song Jimo berkata, "Entah kenapa aku punya firasat kalau kasus Kobayashi Pharmaceutical ini ada kaitannya dengan Master Yi Chen." Song Wanting yang baru saja mengambil brokoli dengan sumpitnya buru-buru berhenti. Ia meletakkan brokoli ke mangkoknya diam-diam, tidak makan dan tidak bicara. Di sampingnya kakak sepupunya Song Rongyu bicara, "Kakek, aku juga punya firasat begitu. Kudengar Kobayashi Maseo dari Kobayashi Pharmaceutical minum sejenis obat khusus. Dia sembuh dari kelumpuhannya dulu, lalu tewas tiba-tiba. Aku juga dengar Kobayashi Ichiro mencari dokter saktisi di pameran dokter tradisional kota Jinling untuk menyembuhkan kasus lumpuh setengah badan. Aku menduga obat yang dipakai dokter saktisi untuk menyembuhkan lumpuh setengah badan sebelumnya itu adalah obat yang diberikan Yi Chen kepada kakek." Tuan Besar Song langsung berkata, "Rongju, nama besar Master Yi Chen bukan nama yang bisa kamu sebut begitu saja." Song Rongju buru-buru mengkoreksi ucapannya, "Maaf kakek, aku tidak sadar. Maksudku, kupikir obat yang dipakai dokter saktisi itu adalah obat yang sama dengan yang diberikan Master Yi kepada kakek." Melihat Song Rongju cepat memperbaiki kesalahan dan sikapnya sangat tulus, barulah Tuan Besar Song mengangguk-angguk setuju. Serunya, "Aku juga berpikir begitu. Kemampuan si Tiangki memang bagus, tapi tidak sampai bisa menghidupkan orang mati dan menyulap yang busuk jadi menakjubkan. Hanya obat Master Yi yang punya khasiat itu." Kemudian Tuan Besar Song lagi-lagi tak tahan untuk berseru, "Obat pemberian Master Yi sebelumnya memang sangat berkhasiat. Badanku dulu sudah seperti orang mati. Begitu memakannya, badanku langsung terasa bugar. Tapi mungkin karena penyakitku dulu terlalu parah, sekarang walaupun tidak kritis tapi sering terasa lelah. Sudah tua lah." Song Rongju langsung menyahut,
"Kakek, apa perlu aku menemui Master Yi lagi untuk meminta obat? Atau aku akan membelinya untuk kakek? Kalau kakek memakannya sekali lagi, niscaya badan kakek pasti membaik." Tuan Besar Song mengibaskan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Master Yi sudah sangat banyak memberi kita kehormatan. Sampai sekarang kita belum membalas budinya. Kalau minta tolong lagi, kita akan terlihat rakus dan tidak tahu diri." Song Rongyu tidak begitu memahami rasa hormat kakeknya kepada Yi Chen. Tuan Besar Song menganggap Yi Chen seperti dewa. Alasannya tidak berbeda jauh dengan si Tianqi. Mereka berdua sudah lanjut usia. Di umur begini mereka makin memahami usia, juga makin takut akan usia alias takut mati. Tapi Song Rongyu tahun ini belum genap 30 tahun. Kalau seseorang bilang ada orang yang bisa memperpanjang umurnya 5 tahun, kelak dia mungkin akan mengacuhkannya. Tapi bagi orang yang sudah sepuh, jika ada orang yang bisa memperpanjang usia 5 tahun, maka dia adalah dewa, bahkan Buddha yang hidup. Song Wanting lumayan mengerti pemikiran kakeknya. Yang berbeda dengan Song Rongyu ialah dia juga punya obat pemberian Yi Chen. Obat itu disembunyikan di dalam mobil. Selain Yi Chen dan dirinya, tidak ada lagi yang tahu. Dengan adanya obat itu, Song Wanting merasakan keamanan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Karena dirinya tahu jika dia menemui hal tak terduga, dia masih punya kesempatan hidup dengan obat itu di tangannya. Kesempatan ini jika hanya diperdengarkan kepada orang lain, siapapun tidak akan merasa kagum. Itu karena mereka tahu kalau kesempatan seperti ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Song Rongyu juga sama. Dia tahu betapa berharganya obat Yi Chen. Kalau saja dirinya bisa mendapat sebutir, dia pasti akan memberikannya kepada kakek. Kalau berusaha merebut perhatian kakek, siapa tahu kelak dia bisa mendapat warisan lebih banyak. Dia tidak akan menyembunyikan obat itu seperti Song Wanting. Tapi bukan berarti Song Wanting tidak berbakti pada kakek. Sering dia berpikir kalau obat itu adalah bentuk kepedulian Yi Chen kepada dirinya. Yi Chen pasti berharap dirinya menyimpan obat itu. Jadi jauh di lubuk hatinya, Song Wanting tidak ingin mengecewakan Yi Chen, apalagi merebut perhatian kakek lewat obat itu. Sementara itu, Tuan Besar Song tiba-tiba teringat sesuatu. Katanya, "Oh ya, Rongyu, Wanting, setelah makan nanti, kalau kalian tidak ada kegiatan, ikutlah ke rumah sakit jiwa Aoyama." Rumah sakit jiwa Aoyama, suruh Song Rongyu kaget. "Kakek, untuk apa menyuruh kami pergi ke sana? Ada urusan apa?" Jawab Tuan Besar Song, "Keluarga Wu dari Suhang datang ke Jinling. Dengar-dengar seorang cucunya mengalami kecelakaan, jadi buru-buru kemari," katanya. Lalu melanjutkan, "Yang datang adalah putra sulung keluarga Wu, Wu Donghai. Dia seumuran dengan ayahmu, tapi ayahmu sekarang tidak di Jinling. Sebagai yang lebih tua, kurang cocok kalau aku yang pergi. Jadi kamu dan Wanting jenguklah ke sana. Bagaimanapun hubungan kedua keluarga kita selalu baik." Song Rongyu mengangguk-angguk. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. "Aku ingat beberapa waktu yang lalu aku lihat di TikTok ada pemuda gila yang makan tai. Sepertinya itu cucu keluarga Wu." "Aduh kak," Song Wanting meletakkan sumpitnya, katanya dengan kesal. "Masih makan ini loh. Kenapa kamu menceritakan cerita menjijikan seperti itu?" Song Rong-yun terkekeh, ujarnya, "Maaf, maaf, tidak sengaja." Tuan Besar Song juga pernah melihat video itu. Ekspresinya seketika juga berubah jadi jijik. Dia pun ikut meletakkan sumpitnya. "Kudengar cucu keluargamu itu sudah di rumah sakit jiwa Aoyama selama beberapa hari. Jadi kalian pergilah untuk menyapanya, terutama Wu Donghai. Beritahu dia kalau ayahmu tidak di Jinling, jadi tidak bisa datang menjenguk, dan mohon maklum atasnya. Sekalian sampaikan salamku pada Tuan Besar Wu." "Baik kakek," jawab Song Rongyu menganggukkan kepala. Keluarga Wu dari Sung Hang adalah keluarga utama di Jiangnan. Kedudukan mereka lebih tinggi setingkat dibanding keluarga Song di Jiangnan. Keluarga Song bisa masuk 5 besar tapi tidak bisa menembus 3 besar. Interaksi dan hubungan keluarga-keluarga top ini sebetulnya cukup dekat. Biasanya
siapa yang datang ke daerah mereka, maka tuan rumah akan menyambut dengan sepenuh hati dan tulus. Song Wanting pada saat ini membuka mulutnya untuk bertanya, "Kakek, apakah ingin membawa hadiah?" Tuan Besar Song berkata, "Beberapa tahun yang lalu, orang lain memberiku sepotong batu giok dingin yang memiliki efek menenangkan saraf. Kamu bawalah ke Wudunghai dan katakan itu untuk junior yang sakit di keluarga mereka. Efeknya seharusnya tidak besar, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Baiklah kakek, aku tahu." Pada saat ini Tuan Besar Song berdiri dan berkata kepada Song Wanting, "Wanting, ikutlah denganku." Kakek yang baik. Song Wanting tidak tahu, jadi dia buru-buru bangkit dan mengikuti kakeknya ke ruang kerjanya. Di ruang buku, Tuan Besar Song duduk dengan gemetar di atas kursi mahoni dan bertanya pada Song Wanting, "Wanting, aku bertanya padamu akhir-akhir ini bagaimana kemajuan dengan Master Yi?" Ketika Song Wanting mendengar hal ini, wajahnya langsung memerah dan berkata, "Kakek, aku itu." Tuan Besar Song tersenyum dan berkata, "Anak ini masih saja merasa tidak enak. Jika ada sesuatu, katakan saja." Song Wanting mengatakannya dengan canggung, "Kakek, akhir-akhir ini Mas Arji sangat sibuk. Kami berdua hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu." Tuan Besar Song tampak sedikit kecewa dan berkata, "Wanting, jangan biarkan seperti ini saja. Kamu masih muda, tetapi kakek akan segera mati. Kamu bisa menunggu, tetapi kakek tidak bisa menunggu beberapa tahun." Sambil berkata, Tuan Besar Song buru-buru berkata lagi, "Wanting, kakek mengatakan hal ini bukan untuk mengikatmu secara moral, juga bukan untuk memaksamu bertingkah laku seperti Master Yi. Alasan utamanya adalah kakek juga dapat melihatnya bahwa kamu di dalam hati sangat menyukai Master Yi, betul kan?" Song Wanting mengangguk ringan, wajahnya memerah dan panas. Terhadap Yi Chen, dia semakin lama benar-benar semakin terpikat. Wanita yang kuat sepertinya sangat menyukai pria yang memiliki kemampuan. Semakin kuat kemampuan pria tersebut, dia merasa semakin menarik. Jadi dia terpikat pada Yi Chen, benar-benar tidak ada ketegangan dan tidak bisa dihindari. Tuan Besar Song perlahan menghela nafas dan berkata, "Satu-satunya yang kasihan adalah Tuan Yi menikah terlalu dini. Tetapi dalam masyarakat modern, setiap orang memiliki pandangan yang sangat ringan tentang hal ini. Seorang pria, pernikahan kedua tidak berarti apa-apa dan pernikahan ketiga juga tidak masalah. Jadi kamu juga tidak perlu peduli dengan pria yang pernah menikah sebelumnya. Tidak perlu peduli tentang siapa istri pertamanya. Yang kamu perlu tahu dan harus kamu lakukan hanya menjaga pria itu dengan baik di sisimu selamanya. Bahkan jika dia sudah pernah menikah 10 kali selama dia bisa bersamamu, itu lebih penting dari apapun." Sang Wanti mengangguk sedikit dan berkata dengan patuh, "Kakek, hatiku mengerti apa yang Anda katakan, tetapi aku juga tidak baik jika mengejar Master Yi terlalu gencar. Takut dia tidak akan menyukaiku karena hal ini, karena aku dengar-dengar bahwa Master Yi terhadap istrinya masih sangat baik." Ya Tuhan, ya Tuan Besar Song setuju. Dalam situasi seperti ini tidak salah bagimu untuk bertarung dengan mantap, selangkah demi selangkah, melakukan secara diam-diam. Saat berbicara, Tuan Besar Song tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, ulang tahun ke-80 kakek akan datang beberapa hari lagi. Tolong minta Master Yi untuk datang ke pesta ulang tahun. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya dan meningkatkan hubungan." Song Wanting buru-buru berkata, "Oke kakek, aku tahu." Ya, Tuan Besar Song mengangguk dan berkata, "Baiklah, waktu juga sudah larut. Kamu pergilah terlebih dahulu dengan Rong Yu ke rumah sakit jiwa Aoyama untuk melihat junior keluarga Wu." Oke guys, sepertinya di part ini sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru jika admin upload video terbaru di channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga
mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.